di range harga 4 jutaan. Kalau nyari laptop yang performanya kenceng dengan kondisi baru, kayaknya agak susah ya. Mentok cuma dapet yang pakai Intel Celeron atau AMD Athlon. Nah, kalau kalian lagi butuh banget laptop tapi budgetnya mepet di 4 jutaan, ada baiknya kalian bisa ambil laptop second. Di tahun 2025 ini masih banyak laptop yang bisa kita pakai bahkan sampai 4 atau 5 tahun ke depan. Kali ini kita akan bahas beberapa rekomendasi laptop second dengan budget 4 jutaan yang masih worth it buat dipakai di tahun 2025. Sebelumnya buat yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu dan bunyiin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Di laptop yang pertama, ada Asus VivoBook M415D. Laptop ini berbekal prosesor AMD Ryzen 3 3250U dengan 2 core 4 thread. Memiliki RAM sebesar 8GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade. Lalu untuk storage-nya, laptop Asus ini udah memakai SSD NVMe PCIe 512GB yang ditambah juga dengan satu slot hard disk yang bisa kamu manfaatin biar storage-nya lebih gede lagi. Dilengkapi juga dengan integrated graphics AMD Radeon Graphics serta operating system Windows 11. Untuk bagian layarnya, laptop ini dibekali dengan layar sebesar 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Memakai panel IPS dengan tingkat kecerahan ada di 200 nits dan color gamut di 45% NTSC. Nggak lupa layarnya juga udah dilapisi dengan anti-glare. Laptop ini juga dibekali dengan kamera HD sebesar 720p 30 fps. Bagian keyboardnya cukup nyaman dipakai buat ngetik karena travel distance-nya yang pendek. Dilengkapi pula dengan lampu backlit yang support untuk penggunaan di tempat dengan minim cahaya. Untuk fitur keamanannya, laptop ini juga dibekali fitur fingerprint yang terdapat di samping ujung touchpad. Secara fisik, laptop Asus ini nggak banyak beda dari series-series yang lain. Bodinya berbahan polikarbonat dengan varian warna silver. Beratnya juga standar di kisaran 1,5 kg aja. Cocok banget buat yang kerjanya mobile working. Lalu untuk dimensinya, laptop ini memiliki panjang 32,54 cm dengan lebar sebesar 21,6 cm dan tebal di 1,9 cm. Beralih ke bagian portnya, di sebelah kiri kita akan menemukan satu buah USB Type-A, satu buah port HDMI, satu buah port USB Type-C, dan satu buah DC-in. Lalu di sebelah sisi kanan kita akan menemukan dua buah port USB Type-A, satu buah audio combo jack, dan satu slot microSD. Overall laptop ini cocok buat kerjaan basic harian kayak office, browsing, bahkan buka tab banyak juga masih bisa. Untuk editing kayaknya kurang ya, tapi kalau cuman mau edit-edit tipis di Canva sih masih oke juga. Dan laptop ini bisa kamu dapetin di harga 4,4 juta aja. Kita beralih ke laptop yang kedua, ada Lenovo K14 Gen 1. Laptop ini adalah turunan dari series ThinkPad L atau bisa disebut sebagai ThinkPad kelas bisnis hemat yang biasanya ditujukan untuk pasar bisnis entry level atau sektor pendidikan. Laptop ini berbekal prosesor Intel Core i3 Gen 11, tepatnya 1115G, 4 dengan 2 core 4 thread, memiliki RAM sebesar 8GB DDR4 dan storage SSD NVMe PCIe sebesar 512GB. Memiliki layar sebesar 14 inci dengan resolusi Full HD di 1920x1080 pixel. Layarnya masih pakai panel TN, tapi panel ini justru banyak digunakan di banyak perusahaan karena panel ini bikin isi layar kita gak gampang diintip sama orang lain. Jadi berguna banget ketika kita lagi pakai laptop ini di tempat umum. Layarnya juga udah dilapisin fitur anti-glare, jadi nggak banyak mantulin cahaya. Seperti keyboard Lenovo lainnya, kenyamanannya buat ngetik udah nggak perlu diragukan lagi. Cuma minusnya di sini, dia belum ada lampu backlit-nya. Tapi overall oke kok buat kerja sehari-hari. Desainnya minimalis banget dengan material polikarbonat, khas laptop bisnis banget. Laptop ini memiliki dimensi panjang 32,4 cm, dengan lebar 21,5 cm, dan tebal di 1,7 cm. Beratnya juga standar di 1,5 kg, masih cukup kompak buat dibawa bepergian. Laptop ini juga dilengkapi dengan kamera webcam 720p yang cocok buat sekedar Zoom meeting. Beralih ke bagian port, di bagian kiri terdapat USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A, port HDMI, dan audio jack combo. Lalu di sebelah kanan ada USB 2.0 dan port Ethernet. Laptop ini selain cocok untuk bisnis menengah, juga cocok buat pelajar atau mahasiswa dengan kebutuhan ringan, kayak ngetik-ngetik, bikin makalah, browsing, presentasi, dan kerjaan basic lainnya. Dan kamu bisa dapetin laptop ini di harga 4,2 juta aja.
Di laptop ketiga, ada HP ProBook 430G8. HP ProBook termasuk dalam laptop bisnis dengan kelas bisnis menengah. Secara fisik, ProBook hampir mirip dengan EliteBook, tapi untuk segmentasi, spesifikasi, dan harganya jelas berbeda. Laptop ini dibekali prosesor Intel Core i3 Gen 11, tepatnya 1125G4 dengan 4 core 8 thread. Memiliki RAM sebesar 8GB DDR4 dengan storage SSD NVMe PCIe sebesar 128GB dengan GPU Intel UHD Graphics dan operating system Windows 11. Layarnya berukuran 13 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Memiliki tingkat kecerahan standar di 250 nits dan color gamut di 45% NTSC. Layarnya juga udah dilapisi dengan anti-glare, jadi nggak akan menimbulkan pantulan cahaya berlebih. Keyboardnya punya travel distance yang oke, jadi enak buat ngetik-ngetik dalam waktu yang lama. Sayangnya keyboardnya belum dilengkapi dengan lampu backlit, tapi HP mengklaim bahwa keyboard ini udah spill resistant atau tahan terhadap cipratan air. Untuk keamanannya, laptop ini punya privacy shutter di bagian webcamnya, jadi ini akan sangat berguna buat yang concern sama privacy. Lalu ada fitur fingerprintnya juga. HP ProBook ini terbuat dari bahan aluminium dan magnesium alloy yang bikin laptop ini jadi punya bobot yang cukup ringan, yaitu di 1,3 kg aja. Desainnya kelihatan mewah dan kekinian banget, persis sama EliteBook yang ngebedain cuma di bagian logonya aja. Laptop ini memiliki dimensi panjang 30,6 cm, lebar 20,8 cm, dan tebal 1,5 cm. Bikin laptop ini jadi kerasa compact buat dibawa kemana-mana. Beralih ke bagian portnya, di sebelah kiri, kita akan menemukan sebuah Kensington lock USB Type-A dan audio combo jack. Lalu di bagian kanan, ada port charger, USB Type-C, USB Type-A, dan port HDMI. Dan untuk HP ProBook ini dibanderol di harga 4,9 juta. Secara garis besar, laptop ini hampir sama kayak laptop sebelumnya, cocok untuk penggunaan basic sehari-hari kayak office, browsing, ataupun sekedar nonton Netflix. Jadi tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Semua laptop tadi bisa kamu dapetin di Indofastcom. Untuk katalog lengkapnya bisa dicek di Instagramnya Indofastcom ya. Linknya bisa diakses di description box. Kayaknya segini dulu untuk video review kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini. Dan buat yang belum subscribe, buruan di subscribe ya. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir, dan see you on the next video.